Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Ustaz Hanif sehat? Alhamdulillah. Insyaallah. Ketemu lagi kita di sini, Ustaz. Nggak lama kemarin kita kumpul sini, sekarang kenalkan ini kita mau jadikan tempat ngobrol, Ustaz. Amin. Insyaallah berkah insyaallah. Alhamdulillah kita hari ini kumpul lagi seperti biasa di weekend bersama komunitas dakwah pemuda yang mudah-mudahan istiqomah. Namanya Ngaji Geh. Ngaji Geh. Tagline kita ada dua. Pertama, pelan-pelan jadi baik. Yang kedua, ngaji nggak harus kaku. Ngaji apa? Ngaji nggak harus kaku. Oh, Masya Allah. Jadi kita kayak gini saat di masjid ya, Mas Kitab namanya. Alhamdulillah sebulan sekali kita ada talk show. Masya Allah. Dengan pembina kita, Ustaz Kumaidi. Alhamdulillah. Di sebelah saat nggak jauh. Insya Allah pekan depan ya di Bento Coffee kita mau ngobrol bareng lebih seru dan karena di situ lebih ramai Ustaz. Alhamdulillah antusiasme lumayan. Masya Allah. Nah Ustaz, akhir-akhir ini Ustaz ya sering dengar berita yang nggak baik soal guru Ustaz. Nah, guru dikeroyok, guru dilaporkan, guru dihina, yang akhirnya guru juga direndahkan dengan apa? Gajinya kecil. Allah. Sementara tanggung jawabnya wah luar biasa. Kalau bisa semuanya itu di guru. Karena Anda pernah jadi guru Ustaz. Suruh apa aja bisa ngedit lah, bisa motong rumput kalau perlu. Motong sapi, motong kambing waktu kurban. Tapi gajinya Allah Akbar. Aduh. Ini kesenjangan sosial guru ini luar biasa Ustaz. Dengan yang lain Ustaz ya. Saya nggak bilang sekarang nih. Sekarang ini ada di dapur-dapur itu juga bahkan diangkat jadi pegawai negeri ya kalau nggak salah ya. Allah Akbar. Nah, Ustaz, ada pertanyaan sederhana nih akhirnya Ustaz. Gimana? Kenapa orang yang mengajar kita adab justru kehilangan adab dari muridnya? Kira-kira kenapa Ustaz ya? Kita hening sebentar nih. Kira-kira teman-teman sini bertanya-tanya nih kita. Sore ini kita ditemani Ustaz Hanif ya. Guru kita, insya Allah beliau akan memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman yang sebagai guru profesinya, insya Allah ini bermanfaat, jadi motivasi semangat lagi saja mengajar. Dan bagi penuntut ilmu juga biar lebih baik lagi adabnya. Karena ilmu tanpa adab apa kan? Ilmu tanpa adab itu maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Nggak ada nilainya berarti ya. Salah satunya itu ya, banyak yang akan kita bahas. Nah ya, kita ngobrol tentang satu hal yang sering kita banggakan tadi adalah kepintaran, tapi kita lupa satu hal yang jauh lebih mahal, itulah adab. Nah Ustaz, langsung aja masuk Ustaz, kita ke pembahasan kita. Tadi Ustaz, kita itu hidup di zaman yang saat ini ranking itu dipajang. Betul. Tapi ada yang disembunyi Ustaz ijazahnya. Nilai diumumkan, ya, prestasi dipamerkan. Allah. Tapi pertanyaannya ya, apakah akhlak juga naik? Betul. Betul. Ya kan? Di negeri ini banyak anak pintar, tapi kenapa guru malah jadi korban? Betul. Jadi bingung ya. Kita pengen dengar pandangan antum, Ustaz. Menurut antum, apa yang sebenarnya sedang terjadi nih dengan dunia pendidikan dan adab kita hari ini? Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, jazakallah khair Ustaz Sony ya yang telah memberikan kesempatan pada saya bisa rahim kembali, bisa ngobrol sharing kembali sesama anak-anak muda kita ini ya, yang memang alhamdulillah masih Allah berikan kepekaan hati, memiliki keresahan tentang sesuatu yang terjadi yang memang tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Ini subhanallah, kalau tadi mungkin tentang pertanyaan cukup banyak ya terkait kondisi dunia pendidikan saat ini. Jujur, ketika tadi beliau mengatakan bahwa beliau pernah menjadi guru, sebetulnya bukan pernah. Kita ini ya hakikatnya adalah kita ini santri sepanjang hayat, dan kita pun mau tidak mau menjadi guru sepanjang hidup.
Jadi istilahnya tidak ada mantan guru. Ya, Benar. karena antum pun memang mungkin kau dulu pernah mengajar secara dunia pendidikan formal. Ya, itu beda. Itu kan ya. Tapi kan sekarang apakah berhenti ngajarnya? Enggak. Ini sekarang ada akademi Quran, ada akademi ilmu Quran untuk membuat program-program ini. Antum sebagai seorang guru. Karena guru itu bukan hanya mengajarkan tentang pengetahuan, tapi guru pun adalah menjadi teladan dengan sikap, akhlak dan adab yang dia contohkan, kan gitu. Nah, maka dari itu setiap kita hakikatnya adalah guru paling minimal untuk anak dan istri kita. Paling minimal itu. Maka aneh pribadi dan aneh sendiri pun memang kebetulan ruang lingkupnya dalam dunia pendidikan. Terlahir dari orang tua memang walaupun bukan pendidik tapi memiliki harapan besar untuk anak-anaknya menjadi seorang pendidik. Maka aneh dari 10 saudara semuanya wajib mondok. Banyak ya. Ya, dari orang tua itu. Antum Jadi berapa, Ustaz? anak yang ke-7. Ya, yang ke-7. Itu semuanya kita dari pondok. Harus ke pondok. Setelah dari pondok, orang tua justru mewasiatkan bahwa kita harus berkhidmat kepada masyarakat, kepada umat, yang itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Dan memang akhirnya dari situlah kemanapun anak pergi, kenapun anak merantau, maka tetap ternyata mau usaha apapun juga kembalinya jadi pendidik lagi. Ternyata berkali-kali nyoba usaha gagal terus. Memang ternyata doa dari orang tua memang harus jadi pendidik, akhirnya lebih cenderung jadi pendidik. Dulu ya memang mendidiknya anak-anak ya dulu, tapi pada akhirnya sekarang tetap pendidik, cuma lebih mendidiknya anak-anak yang sudah tua dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Jadi sekarang kalau tadi berbicara konsep daripada teman-teman di sini ya, konsep dakwahnya antum Salsoni dengan konsep ke anak-anak muda remaja, dengan tadi apa namanya ngaji ya, dakwahnya yang luar biasa. Ini konsepnya hampir sama yang sedang Anda rintis saat ini. Anda pun punya program dakwah tapi ke anak-anak nongkrong, anak-anak motoran. San Mori. Ya, namanya San Mori ngaji gitu kan. Ngajinya enggak di tempatnya di kafe-kafe. Di follow ya. Ya, di follow San Mori mengaji. Underscore mengaji. Itu di Instagram, kita baru Instagram. Ya, kita syiarnya baru ke situ ya. Tapi antum sudah bergerak lebih lama dan alhamdulillah. Mungkin nanti bisa suatu saat kita berkolaborasi. Insyaallah ya, kolaborasi dakwah. Nah, kita fokus kepada tadi apa yang ditanyakan terkait masalah kondisi dunia pendidikan. Jujur, kalau menjawab dengan hati yang paling dalam sangat sedih. Miris. Sangat sedih, miris luar biasa. Karena jujur, Ana pernah ada di posisi seperti itu. Saya pernah di posisi sebagai seorang pendidik. Ya, di dunia pendidikan yang formal, Islamnya terpadu. Tapi justru kita terpenjara dengan aturan dan kekhawatiran daripada yayasan dan juga sekolah yang mana agresif, ada sikap dan kekurang pahaman para orang tua di dalam menitipkan anak-anak atau siswanya ketika di sekolah. Sehingga kita menjadi dilematis ketika mendapati kondisi anak-anak, santri-santri dan juga siswa-siswa ketika mereka melanggar aturan, mereka melakukan berbagai macam kesalahan, bahkan mereka melakukan sikap dan tindakan yang mungkin menyakiti kita sebagai guru. Kita dilema bagaimana untuk bisa menangkal ataupun mungkin mengingatkannya. Nah, tapi memang jujur saja tidak ada yang salah dengan ungkapan bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Sekarang memang terbukti. Sempat para guru itu kemarin diberikan sesuatu hadiah dengan adanya sertifikasi. Itu kan ya. Setiap guru ada celah bagaimana ada gaji tambahan. Ada juga pendapatan tambahan dengan gaji 13. Tetapi saat ini justru guru semakin miris dengan berita-berita yang ada. Dan itu bukan sekali dua kali, dan itu hanya seperti apa ya, bola ya yang terus bergulir dari setiap tempat ke tempat yang lainnya. Yang mana kondisinya itu kok semakin mirisnya adalah apa? Yang sebelumnya mungkin guru hanya dibentak-bentak. Guru ketika ngajar, muridnya berlari-lari, muridnya ngobrol-ngobrol, bahkan mungkin membuatkan tipu daya, ngeprank guru. Sekarang sampai yang terjadi terbaru itu adalah sampai dipukul-pukul, dikeroyok, sampai gara-gara misalkan melanggar apa namanya mengingatkan masalah rambut, sampai akhirnya harus kena
kena jeratan hukum. Nah, Iya. subhanallah. Dan saya menyaksikan sendiri, ini punya pengalaman Ustaz. Saya waktu di Jakarta, kawan saya sendiri itu dipenjara 4 bulan. Kenapa itu? Beliau sebagai mudabir di salah satu sekolah Islam terpadu, gitu kan, SMP. Jadi ada anak yang memang terkenal nakal sebetulnya. Dia sedang sibuk fokus ngurusin skripsi. Jadi ada satu anak yang memang terkenal nakal memprovokasi kawan-kawannya untuk mengganggu kawan kami itu. Kutuk. Akhirnya mungkin berkali-kali diganggu, emosi, dia membuka pintu sambil mengusir, ketampar pipinya. Tetap ada luka dikit. Sampai lupa ya. Lapor ke orang tuanya memang seorang yang kerja di bagian punya power di bagian ini koran itu. Oh iya, Tempo. Nah, pokoknya nggak disebutkan ya. Mereknya di merek itu akhirnya langsung di-up secara media. Terus akhirnya dimediasi dengan yayasan, nggak mau memaafkan, dan akhirnya mau memaafkan dengan minta syarat beberapa ratus juta. Karena kawan kami nggak bisa, akhirnya dia dibui 4 bulan lantaran itu. Ya. Nah itu sangat beda. Nah, memang problematika tentang dunia pendidikan saat ini betul-betul sudah menjadi PR ya, terutama bagi para pendidik yang memiliki niat yang ikhlas ya. Ini sangat miris, dan ini bukan terjadi, mungkin mohon maaf kalau di kalangan sekolah umum mungkin kita masih memaklumi ya. Iya benar. Sering terjadi kan. Ya. Tapi ini seperti dunia pendidikan Islam. Iya, bahkan ya. Jadi guru udah gak ada marwahnya lagi. Kenapa? Tadi betul jawabannya. Karena sekarang pun kita kalau melihat persoalannya dari mana, ini semua punya persoalan. Nah itu kan gini, dunia pendidikan itu persoalannya pertama bisa jadi faktor dari pendidiknya sendiri, gurunya bisa jadi diakibatkan memang dari lembaganya pendidikannya juga. Terus di ketiga adalah sebetulnya dari orang tua yang menitipkan anaknya, yang paling susah diperbaiki. Contohnya apa? Kalau berbicara persoalan dari pendidiknya, nah pendidiknya ketika dia memiliki niat mengajar hanya berorientasi pekerjaan, hanya untuk mendapatkan upah gaji saja, akhirnya ketika dia tidak mendidik dari hati untuk mengkader generasi, itu berefek pun bisa seperti itu. Berefek, pasti. Kalau sesuatu yang diajarkan, disampaikan dari hati, maka akan diterima dengan hati. Benar. Itu kan ya? Benar. Yang timbul adalah apa? Rasa cinta, rasa hormat. Betul kan? Ya, yang disampaikan itu oleh guru itu diterima oleh murid itu seolah-olah itu adalah merupakan cahaya yang betul-betul dia butuhkan di dalam gelapnya hati. Tapi kalau yang orientasinya ngajarnya sebagai formalitas, karena memang tuntutan kebutuhan hidupnya akhirnya apa? Dia mengajar bukan dari hati. Tak peduli ada perubahan tentang anak, yang penting tercapainya target kurikulum, itu kan ya, dan juga mengikuti ini lagi target-target harapan lembaga ataupun yayasan. Nah, gitu kan ya. Nah, di sini problem yang kedua, ketika lembaga yayasan berorientasi dunia pendidikan kepada saintis, gitu kan ya, hanya kepada kecerdasan kepintaran, nah itu pun nanti akan berefek sehingga apa? Kurikulum, aturan, orientasi semua yang menjadi komponen-komponennya akan mengarah ke situ. Sehingga apa? Terlupakan kepada pondasi awal, pondasi utama dalam pendidikan. Itu apa? Adab. Ya, Imam Malik yang terkenal Imam Darul Hijrah, dia menegaskan bahwa ta'allamul adab. Pelajarilah adab qabla tata'allamul ilm. Sebelum mempelajari ilmu. Kalau kita melihat generasi terbaik, generasi sahabat, generasi salaf, mereka itu dalam dunia pendidikan justru lebih mengedepankan adab ketimbang ilmu. Imam Ibnu Mubarak yang mungkin kita sering dengar juga, beliau sempat mengungkapkan bahwa ta'allamnal adab salathina aman. Kami ini belajar adab itu kepada guru kami selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu itu hanya 20 tahun. Berarti lebih lama, panjang belajar ilmunya ketimbang adabnya. Nah, ada poin terakhir ini disampaikan oleh Imam Yusuf, kalau nggak salah ya, Imam Yusuf bin Al-Husaini, beliau mengatakan gini, bil adabi tafahumul ilm. Dengan adab kamu akan memahami ilmu. Nah, ini satu lagi kan. Beda antara tahu dengan paham. Kalau kita belajar sekedar tahu mudah. Benar. Baca Wikipedia, tanya chat GPT gitu kan ya, itu udah tahu mudah.
Tapi kalau untuk faham itu nggak bisa. Masya Allah. Sekedar tahu. Ya, orang yang tahu belum tentu faham. Benar-benar. Tapi orang faham itu insya Allah akan tahu. Iya. Nah, dan kunci fahamnya ilmu yang dipelajari kata Imam Yusuf itu dengan cara bitta'abil adabi. Harus didasari, dilandasi dengan adab ketika proses mempelajari ilmunya. Nah, sekarang kenapa banyak orang yang pintar, orang yang cerdas tentang keilmuannya, tapi ternyata tidak memiliki adab. Ya, tidak memiliki sikap etika. Atau malah mungkin ilmunya tinggi tidak ada manfaat. Ilmunya tinggi digunakan untuk kepentingan pribadi. Iya. Ilmunya tinggi untuk mengelabui. Kenapa? Benar. Karena ketika proses pembelajaran yang dia dapatkan tidak didasari dengan adab. Sehingga dia tahu, ya, tetapi dia tidak paham. Iya. Sehingga apa yang dia ketahui, apa yang dia kuasai di setiap keilmuan yang dipelajari, tapi tidak memahami, sehingga apa? Nah, seseorang kalau tidak memahami ilmu, tidak mungkin bisa mengamalkannya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada doanya apa? Bukan hanya meminta kepada Rabbi zidni ilma. Iya. Jangan hanya minta kepada Allah, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Tapi satu poinnya, warzuqni fahma. Karuniakan kepada kami rizki berupa pemahaman. Karena kalau sekedar bertambahnya ilmu itu mudah. Tapi untuk bisa faham itu hidayah. Masya Allah. Nah, hidayah itu dari mana? Dari adab. Para ulama jelas ya bahwa ilmu tanpa adab, maka yang ada ilmu itu hanya hafalan. Iya, iya. Ilmu apapun juga, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu agama, hanya bisa hafal, tahu aja. Iya. Tapi kalau ilmu dengan adab, ilmu yang didapati akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Masya Allah. Menarik banget Ustaz ya. Jadi ternyata emang tiga tadi saling berkaitan dan saling penting mendukung ya. Tadi ada lembaganya, orang tuanya, muridnya, dan itu nggak bisa lepas. Salah satu harus masing-masing harus masuk introspeksi diri. Betul. Ya. Jangan saling menyalahkan juga. Nah, ada satu lagi yang terlupakan. Nah, kenapa orang tua itu penting? Ya. Kata Imam Az-Zarnuji, Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Al-Muta'alim beliau mengatakan kunci keberhasilan ilmu ada tiga. Kata beliau. Ya. Pertama adalah tergantung muridnya, yang kedua tergantung gurunya, yang ketiga adalah tergantung juga al-ab, bapak atau orang tuanya. Nggak bisa lembaga, misalkan muridnya bagus, fokus, serius. Iya. Gurunya bagus, ikhlas. Tapi kalau orang tuanya nggak ikhlas, orang tuanya nggak memiliki adab, maka tidak akan bisa berhasil. Iya. Dan murid tergantung orang tua. Sekarang banyak kasus, mohon maaf, murid yang arogan kepada guru, murid yang durhaka kepada guru, lantaran orang tuanya pun nggak punya etika, nggak punya adab, nggak berasa hormat kepada gurunya. Betul nggak? Bener banget. Betul kan ya? Banyak yang menjadi kasus lantaran orang tuanya nggak punya hormat. Iya. Mentang-mentang sudah merasa bayar mahal. Iya. Sekarang kasus tuh. Sehingga apa? Ketika anaknya kecubit dikit, anaknya dihukum dikit, nggak nerima nih. Padahal justru di rumahnya dia dibentak-bentak anak itu. Di rumahnya justru dia nggak punya etika kepada anak, tapi di sekolah guru padahal dia mendidik, mengarahkan, mengingatkan, tapi banyak orang tua yang maka sekarang itu siapapun kita sekolah orang tua, ya sebetulnya yang punya anak, kalau kita sudah menitipkan anak kita ke sekolah, percayakan kepada mereka. Ketika anak kita laporan dari hukum, jangan menerima langsung anak kita. Ya, jangan. Tapi coba klarifikasi dulu. Pasti guru itu tidak mungkin hukum kalau tidak ada alasan. Betul ya? Dan orang tua harus gitu. Sebagaimana kita dulu kan, antum-antum jadi kayak gini lantaran apa? Lantaran keras didikannya guru kita. Ada yang pernah keras dijewer? Ada yang pernah ngalamin nggak? Masa anak itu kalau kesalahan, kaki diangkat sebelah, dijewer sendiri. Kalau ada kesalahan, ini yang namanya jambang itu tarik. Kesalahan lagi, dipukul pakai rotan udah biasa. Tapi justru dengan didikan seperti itu kita jadi seperti ini. Itu kan ya? Heran saat sekarang ini hukum saat ya tahu lah saya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahkan yang terbaru itu kalau antum dengar kasusnya ada seorang jambret ya, 2 orang itu dikejar sama korbannya, kemudian dia silakan meninggal dan yang korban itu jadi tersangka. Nah, ini salah satunya yang bikin guru-guru juga takut gitu kan. Betul. Guru-guru pada takut, wah dikit-dikit pasti nanti ada hukumannya, saya nanti bisa viral, bisa dipecat. Betul. Jadi benar-benar semua sekolah, hampir semua maju sekolah ramah anak. Nggak boleh sama sekali marah anak. Allah dilematis luar biasa. Tadi bagi para guru, udah gajinya dikit. Gak itu kan. Terus ketika orang tua, ketika nitipin anaknya menempatkan diri sebagai tuan, sebagai sultan. Itu kan ya, dan arogan. Dan ketiga, guru terpenjara dengan aturan undang-undang. Itu ya. Sehingga guru itu dia betul-betul bingung. Akhirnya
guru itu sekarang ya hanya terpaksa, terpaksa dia hanya mengajarkan dan menyampaikan tugas formalitas ketimbang dia harus mendidik, harus merubah, harus mencetak generasi terbaik. Kenapa? Karena untuk mendidik itu gak mungkin kalau nggak ada hukuman. Benar. Untuk mencetak gak mungkin yang adanya pukulan. Untuk aja mencetak kue, cetak nanti kan harus ada dikeprek-keprek, dan dulu nggak mungkin langsung jadi. Benar. Nah begitu pun untuk mengkader. Nah makanya itulah yang dilewati saat ini. Kita ini memang betul-betul ada di zaman yang luar biasa. Ya, zaman fitnah berbagai sisi. Tadi dari sisi hukumnya pun kita pun bingung mau seperti apa. Itu kan ya. Daripada dunia pendidikannya pun, dari guru-gurunya pun sekarang mohon maaf ya, kita pun harus akui banyak guru-guru itu yang sekarang belum siap menjadi guru. Mereka jadi guru karena butuh. Ya, belum terpaksa jadi guru, bukan karena memang dari hati pengen jadi guru. Gitu kan? Sehingga apa? Mereka mengajarkan hanya formalitas ilmu, formalitas kewajiban. Tetapi di situ mereka pun nggak punya teladan. Padahal mendidik itu bukannya sekedar menyampaikan ilmu, tapi harus dia memberikan teladan yang baik agar si murid juga bisa mengikuti. Karena apa? Karena ini ada sebuah prinsip para ulama mengatakan gini, anak-anak itu bagaikan bayangan orang tua. Bahkan anak itu bagaikan bayangan suatu benda, ibaratnya gitu. Kan kalau bayangan itu benda lurus, bayangannya lurus juga. Benda bengkok, bayangan bengkok. Betul ya? Dan itu dua peran yang penting di dalam mencetak, merubah potensi ataupun merubah kondisi anak. Baik benda itu orang tua, kalau di rumah, di sekolah adalah guru. Gak cukup orang tuanya misalnya walaupun dia tegak lurus ingin memberikan teladan contoh pendidikan yang baik, tapi di sekolah guru tidak memberikan contoh yang baik, anak akan bingung dilema mana yang benar. Begitu pun sebaliknya, gak sinkron. Orang guru di sekolah mendidik, memberikan contoh pendidikan yang terbaik dengan cara yang baik, contoh yang baik, di rumah orang tua akhirnya tidak akan jadi. Berarti masalah tadi balik ke 3 tadi, dan kayaknya solusinya memang harus dipaksa semua, Ustaz. Kalau saya ini, Ustaz, ada ternakannya. Kita buat MOU buat nitip domba, Ustaz. Ini anak dititip ini ada MOU semuanya, Ustaz. Anak nggak boleh kayak gini. Bersedia dipukul, bersedia dimarahin, tapi pukulannya juga pendidik ya kan. Orang tua juga bersedia untuk hadir pada saat pembinaan. Kemudian guru juga bersedia tanggung jawab tidak menyakiti. Jadi semua tuh sinkron ya. Pertanyaan gini, Ustaz, tentang tadi dunia. Ada nggak guru yang sampai menghukum, memukul sampai bonyok, sampai benjol, ada nggak kira-kira? Kayaknya itu guru ada nggak kira-kira? Nggak ada. Terus ada nggak guru menghukum tanpa alasan? Pasti ada alasan. Ini Anda ingatkan untuk para orang tua nih, teman-teman yang punya anak. Kalau teman-teman siapa sih yang nggak tahu tentang Sultan Muhammad Al-Fatih? Ada yang nggak kenal? Atau udah kenal kan? Udah tahu ya sosok Sultan Al-Fatih ya, masya Allah. Semua orang tahu, bahkan orang kafir pun tahu. Orang Eropa mereka mengenal siapa sosok Mehmed Al-Fatih itu, atau Sultan Al-Fatih. Ya, itu tahu nggak beliau itu? Pernah mengungkapkan setelah menaklukkan Konstantinopel, atau mengungkapkan bahwa keberhasilan beliau, pencapaian di usia muda, memiliki karakter, sikap, keilmuan, itu disebabkan karena dulu waktu kecil, beliau ketika awal belajar kepada gurunya, yaitu Muhammad Syamsuddin atau Asy-Syamsuddin, saat itu beliau, itu guru pertamanya beliau, dititipkan oleh orang tuanya Sultan Murad II, itu petatang-petatang yang awalnya, anak sulam. Tapi kalau orang itu sudah menitipkan kepada Syekh Asy-Syamsuddin, silakan nih, titipkan anak untuk belajar, maka disitulah Syekh Asy-Syamsuddin ini anak kalau nggak dikasih, ini anak sultan nih, pasti arogan, pasti akan merasa ini dengan gayanya, maka akhirnya sebelum Al-Fatih waktu itu dipukul, sama lontar, kalau sekarang ya, dipukul, yang membuat seorang Fatih kaget. Yang tadinya jalannya patang-patenteng, setelah dipukul, langsung dia tunduk. Langsung dia akhirnya ta'zim, hormat kepada Syamsuddin. Bapaknya marah nggak? Enggak. Dan kenapa harus dihukum? Karena dalam dunia pendidikan, murid itu harus ta'zim sama guru. Harus hormat. Makanya dalam kitab Muta'alim, Syekh Al-Azhari mengatakan, al-hurmatu khair minat ta'ah. Gimana itu? Jadi, ta'zim, hormat itu kepada guru, itu lebih utama, lebih baik daripada sekedar taat. Apa bedanya? Coba, kalau antum sebagai guru aneh, pasti kalau sekadar taat itu artinya kalau ambilin susu, ambilin. Tolong ambilin kenal. Jadi apa yang dilakukan orang taat itu sesuai dengan perintah.
Tapi kalau orang sudah hormat tanpa diperintah udah saya paham dulu. Siap selalu. Ya, antum mikir, oh dia belum minum nih. Orang gitu. Tapi kalau orang taat dia diam aja. Baru ketika diperintahkan tuh. Nah, orang kalau dia murid tertanamkan hormat kepada gurunya, maka insya Allah itulah pintu keberkahan itu akan dari situ. Ya, nah ini yang sekarang dilema saat dunia pendidikan saat ini adalah baik dunia formal, pendidikan kajian ta'lim yang ada, tidak kalau murid sudah dia hormat kepada gurunya, insya Allah. Ya, itu keberkahan ilmu walaupun sedikit yang dia pahami akan menjadi buah hasilnya ya, yang mempengaruhi kepada adab, kepada akhlak, perubahan lisan, perubahan sikap, perubahan ketaatan, perubahan kelemah lembutan, minimal berubah di dalam konsep, di dalam menjalankan rumah tangganya. Minimal. Gitu, ya, Ustaz. memang benar ya Ustaz. Maksudnya ya semua kita ini kan terus belajar ya. Kita berhenti belajar nanti ketika kita mati di muka Allah ya. Betul. Artinya kita harus terus belajar adab karena tadi kalau kita hitung usia kita misalkan nanti 60 tahun, berarti kita harus belajar adab 40 tahun. Betul. Kan? 30 tahunnya atau 20 tahunnya baru ilmu. Betul. Nah, ini artinya kita harus terus belajar adab kan. Dan adab itu ternyata Ustaz, orang-orang dulu kok nggak belajar tapi adabnya lebih bagus ya. Betul. Itu termasuk yang saya bingung sampai sekarang gitu kan. Kenapa ya orang-orang dulu itu kok teknologi ketinggalan? Kan? Betul. Ya kan pendidikan ketinggalan. Tapi tata krama sopan santunnya mereka tuh lebih Masya Allah gitu. Betul. Kok kitanya makin tinggi ilmunya, makin tinggi pendidikannya, kok kayak gini gitu merosot. Betul. Itu sebenarnya. Jadi gini, Ustaz. Jadi orang-orang yang dia berambisi orientasi hanya kecerdasan, kepintaran, akhirnya apa? Pinternya keblinger. Betul nggak? Cerdas. Coba mohon maaf, para koruptor saat ini, apakah orang bodoh, orang pinter? Pinter kan? Pinter orang yang dia merubah hukum, konstitusi, peraturan, orang bodoh, orang pinter, Kenapa? Ya tadi, ketika kepintaran tidak disertai adab, yang ada adalah kepintaran dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan semua kerakusan, semua kepentingan, dan semua apa yang diinginkan. Dan gitu, hanya nggak peduli dengan bagaimana, apakah ada tertulimi, apakah ada kerusakan dan sebagainya. Maka dari situ tadi kita konsepnya, kenapa orang-orang dulu itu lebih belajar adab. Dan bahkan para ulama dulu banyak yang seperti ketika belajar, dia bahkan belajar ilmunya, tapi mereka mempelajari sikap-sikap adab gurunya. Tapi dari situlah kenapa mereka jadi ulama lagi. Masya Allah. Kenapa ternyata ketika seorang guru ridho kepada seorang murid, ibarat orang tua ridho kepada anak. Transfer langsung ilmunya. Nah itu. Dari keberkahannya itu, ridhonya guru itu, maka Allah ridho. Sehingga sedikit ilmu yang dia dapatkan, maka itu akan menjadi seperti benih daripada sebuah kebaikan. Jadi benih, makanya tadi dikatakan oleh Saudara apa? Bil adabi tafahamu ilmu. Dengan adab itu engkau akan difahamkan oleh Allah ilmu. Sedikit ilmu yang didapati, tapi langsung akhirnya apa? Terus bukan hanya ingin tahu lebih, tapi dengan ilmu itu dia faham, lalu dia ingin mengamalkan. Setelah dia mengamalkan, akhirnya ilmu lainnya ngikutin. Coba para sahabat itu, ya mereka begitu luar biasa, punya motivasi semangat dalam ilmunya. Tapi apa? Mereka tetap dengan adab. Sehingga ketika Rasulullah sedang menyampaikan, ada sahabat sering saking hausnya ilmu, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Terus Rasul mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Masih penasaran juga, masih kurang kok cuma itu aja. Rasulullah ausini, nasihati aku. Masih Rasulnya kan la taghdab. 3 kali diulang. Kapan Rasul tahu? Rasul sebagai seorang pendidik sejati, pendidik luar biasa, guru dan Rasulullah. Rasulullah di psikologi ini orang sebelum dikasih tahu yang lain, dia pemarah. Makanya benerin dulu dirinya, emosinya. Karena kalau misalkan dikasih ilmu tapi masih emosi, nggak akan masuk ilmu itu. Makanya kesikap dulu. Nah, emosi, nahan amarah itu adalah merupakan daripada adab. Makanya kalau seorang murid dia ketika belajar lebih mendahulukan memperbaiki adabnya, maka insya Allah nanti seberapa banyak ilmu yang disampaikan, diajarkan, itu akan masuk ke hati sehingga dia pun Allah berikan hidayah untuk memahaminya. Dari situ akhirnya dia apa? Mudah mengamalkan. Dari mengamalkan itu hanya apa? Tersebarlah kebaikan-kebaikan sehingga akan menyebarkan kayak virus, tetapi virus kebaikan kepada yang lainnya. Gitu kan ya? Dan sekarang jujur aja, presentasi dunia pendidikan atau mungkin kajian-kajian yang ada yang menekankan tentang pentingnya adab, memberikan contoh adab itu sangat sedikit.
Dikit ya. Coba, ada nggak? Ada memang sekarang beberapa sekolah sudah menerapkan seperti Kitab Al-Fatih, gitu kan ya. Bagaimana ya pendidikan kurikulumnya, bagaimana menginduk atau bagaimana untuk mencoba menerapkan dunia pendidikan pada orang-orang salaf dahulu. Sekarang juga ada sekolah adab insan mulia yang di Depok, lalu juga ada konsepnya ke adab penekanannya, semua materi kurikulumnya ke penekanan adab. Karena sekarang itu adab itu mahal. Ya, betul nggak? Saya punya pengalaman ini. Naudzubillah dan nggak pernah terjadi lagi. Tapi nangis dan miris. Saya pernah diminta meruqyah Ustaz. Kebetulan saya pernah ruqyah. Diminta meruqyah seorang bapak yang stroke. Stroke bayangkan. Namun bapak ini cukup punya kelebihan harta lah ya. Dia punya banyak tambak, punya ini. Nah, anaknya ada 4. Ada yang jadi, mohon maaf ini ya, ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, ada yang jadi anggota dewan, ada lagi dokter. Bayangkan. Kalau berpikir ngukur sukses sekali. Betul nggak? Dunianya ya. Ini orang tuanya sukses nih, punya anak gitu kan. Tetapi ketika orang tuanya mohon maaf, stroke saat itu, anak bilang ngeruqyah. Bayangkan lagi ngeruqyah, kondisi orang anaknya ribut berantem masalah harta. Belum mati itu bapaknya, bayangkan lagi anak ngeruqyah itu. Nauzubillah. Antum dengar tuh ya. Dengar langsung. Dan antum dapat bagian juga. Jangan ributkan masalah harta, punya ini ribut. Bayangkan, secara akademik, secara keilmuan mereka sukses. Dunianya sukses, bapak itu nggak, tapi ternyata bapak itu yang lupa, tidak menanamkan adat ilmu agama, sehingga dia belum wafatnya sudah ribut masalah hartanya. Wah, naudzubillah Ustaz ya. Ustaz, kayaknya antum tadi bilang aus aja. Oh iya, masya Allah. Kita minum dulu ya. Ini ada sponsor kita nih. Oh iya, Ustaz. Dari Safira Fresh Mix susu kambing 100% kambing. Open order ya. Ini kemarin sempat beli juga. Ini yang rasa apa, Ustaz? Ini aren, Ustaz. Wah, ada aren. Ada yang original, ada juga yang kurma ya? Benar, ada 3 varian. Belum ada yang coklat strawberry. Biasanya anak-anak dari itu. Masya Allah. Soalnya menarik banget, Ustaz. Jadi, kalau saya lihat tadi, sebenarnya ini juga talbis iblis. Betul. Jadi, buat kita itu jadi tertipu, Ustaz. Kelihatan kitanya sudah cukup ilmu, jadi kita merendahkan. Dan yang kedua juga, kalau teman-teman ingat ya, di surat Al-Baqarah ayat 1 halaman paling panjang itu. Oh iya. Ya kan, di akhir ayat itu Allah sebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ternyata sebenarnya ini Ustaz, ketika kita bertakwa tadi mengutamakan adab dulu, ternyata kita nggak belajar banyak-banyak, Allah yang ngajari kita ya. Jadi ditransfer tadi. Betul. Guru-guru tadi ya. Betul. Anak jelas terang ngalamin Ustaz. Anak tuh terakhir cuman kesempatan nggak nyampe setengah tahun belajar secara langsung sama guru anak Ustaz Abdullah Durrahman. Tapi pas pulang itu karena kita belajarnya luar biasa dengan adab yang diterapkan itu, pas pulang itu kerasa banget efeknya. Betul. Padahal cuma setengah tahun gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Nggak banyak belajar. Begitu pula pelajaran Al-Qur'annya juga. Betul. Cuma sebentar, tapi kita terapkan adabnya luar biasa di sana dulu. Berbanding terbalik dengan di sini gitu. Saya di Bandar Lampung ini saya lihat teman-teman itu belajar udah banyak banget, bertahun-tahun kok masih gini-gini aja gitu. Betul. Bahkan adabnya juga nggak ada kemajuan. Ya, sekarang kan di dunia pengajian aja kan banyak tuh. Baru ngaji sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, ya kan? Karena secara pengetahuan dia memang betul bisa paham, bisa jadi pinter. Tetapi berani mencari ulama, mencari ustadz-ustadz yang pernah dunia dakwah, udah nggak ada. Itulah kenapa orang memang cerdas itu mudah. Paham, cerdas itu kan mau masuk bukan mudah, pinter itu mudah, itu kan ya. Tetapi untuk menjadi orang yang beradab beretika itu susah. Itu hidayah, itu kan ya. Nah itu dia, makanya ini prinsip tadi ya beda. Makanya teman-teman gini, kenapa ilmu itu konsepnya bitalaki? Ilmu itu harus memang bertemu secara langsung. Itu kan ya, karena kalau dengan langsung kita diuji. Sebagai murid ketika belajar langsung, mempelajari, melihat sikap dan cara penyampaian guru kita secara langsung. Tapi bukan berarti nggak boleh belajar online Ustaz ya? Bukan nggak boleh, tapi memang beda Ustaz. Oh iya. Kalau belajar online itu memang itu konsep pembelajaran yang bisa kita banyak penambahan. Ya. Tapi kalau untuk masalah adab, untuk masalah keberkahan tetap itu ada di talaqi atau di mulazamah. Itu belajar langsung ketemu gurunya. Nah tadi kan, jadi ilmu yang kita dapatkan bukan sekedar tahu, tetapi ada teladan-teladan guru
Ada sikap-sikap guru yang kita ridho, kita cinta, kita rindu, kita sayang kepada mereka, lalu membuat kita pengen memberikan sesuatu yang bisa kita berikan, punya tenaga. Disitulah akhirnya datang kebahagiaan, datang keridhoannya guru kepada kita selaku murid, datangnya ridhonya Allah. Sehingga Allah yu'alimu, Allah akan mengajarkan. Sedikit ilmu disampaikan, tetapi akan tadi manfaatnya itu akan begitu banyak didapatkan. Gitu. Salah satu yang miris saat ini kan ya, guru tuh hari ini bukan cuma mengajar kan gitu, tapi juga harus siap disalahkan kan. Padahal guru yang membenarkan harus siap disalahkan. Bahkan satu kesalahan kecil aja kan bisa habis karirnya. Kayak kasus terjadi karena ini Ustaz. Kita jujur aja nih Ustaz, ya kan. Banyak guru yang digaji rendah Ustaz. Gaji rendah. Ini agak-agak ini Ustaz, ya kan. Tapi dituntut sempurna ya kan dibilang. Sempurna. Di satu sisi kita juga ingin anak kita pintar. Di sisi lain kita biarkan guru hidup dalam tekanan. Ini kita sebagai orang tua, ya wanaubillah, semoga nggak gitu ya. Pertanyaan misalnya, apakah penghargaan yang rendah juga ikut mempengaruhi runtuhnya hormat? Sangat Ya? mempengaruhi. Karena gini, di dalam kitab Talmud Ta'alim, ini kitab yang luar biasa sebetulnya ya. Dari zaman ke zaman di pondok-pondok tradisional terutama itu diterapkan dan sering dikaji. Tapi sekarang pembahasan kitab ini agak kurang diperhatikan di pendidikan modern. Asik ya. Sempat ada kan seorang influencer yang terkenal, dia suka membahas hal kontroversi yang mengatakan gini, sesungguhnya kitab Ilmu Ta'alim itu sudah nggak relevan lagi untuk dunia pendidikan saat ini. Oh, gitu kan ya. Dia menentang itu. Nah, mungkin tahu siapa orangnya kan. Sering gini kan. Dia ngakunya sebagai guru. Wah, gitu. Tapi yang menyatakan enggak cocok. Masa ada anak harus takdim, hormat, harus hormat tunduk-tunduk, gak boleh jalan depan guru, itu enggak zaman lagi Indonesia ini. Lebay ya. Tapi gini, apa yang dia permasalahkan tentang dunia pendidikan zaman dulu dengan sekarang. Terus dia mengatakan punya konsep-konsep yang saat ini lebih bagus, tapi coba lihat. Secara hasil, bukti hasil dari pendidikan zaman dahulu dengan konsep ta'alim tentang adab kepada guru, coba lihat hasilnya gimana. Buktinya jelas ada. Jauh satu kayaknya. Ya, dari para alim ulama melahirkan para ulama-ulama yang lebih hebat lagi. Tapi yang konsep pendidikan sekarang yang kata lebih baik, itu kan ya. Coba mana apakah ada hasilnya? Itu kan? Belum terbukti. Nah, maka kitab ini sebetulnya kita bisa jadikan paduan ya sebagai pedoman bagi dunia pendidikan, terutama kita. Nah, beliau mengatakan kitab Ta'alim itu Asy'adan Nuji tentang ada pasal bab bahwa tentang pasal ta'zimul ilmi wal ahlihi. Jadi, bagaimana seorang murid itu dia wajib untuk memuliakan, menghormati ilmu dan juga ahlinya, itu guru. Jadi antaranya di bab tersebut dijelaskan kata beliau, wajib harus bagi murid untuk memuliakan gurunya dengan cara apa? Sesungguhnya ketika murid memberikan hadiah saja kepada guru dari satu huruf yang diajarkan kepadanya dengan 1000 dirham itu tidak cukup. Masya Allah. Bayangkan 1000 dirham sekarang berapa? Bahkan Ali bin Abi Thalib kalau salah, aku adalah hamba dari satu orang yang mengajarkan satu kata. Anak abdun, ya. Aku seorang hamba dari siapapun yang telah mengajarku satu huruf itu ya. Itu Ali bin Abi Thalib, siapa kita gitu kan. Betul. Nah, itu sampai gitu. Jadi seorang guru itu harusnya layak dimuliakan. Bahkan ini para orang tua, gitu kan ya. Di Syekh Azharuddin dalam kitab ini juga menjelaskan, ada seorang ulama yang Masyairoji mengatakan gini. Barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi alim ulama atau ahli fiqih, maka muliakanlah para alim ulama. Perhatikanlah usahawan dapurnya. Karena banyak guru-guru alim ulama yang dedikasi dakwah ketulusannya hanya tidak banyak waktu untuk mencari nafkah maishanya. Perhatikanlah, maksudnya apa? Cukupkan kebutuhannya. Perhatikan kebutuhannya, muliakan dia. Karena ketika orang tua mereka memuliakan guru-guru para alim ulama, maka niscaya Allah akan karuniakan di antara anaknya ada jadi alim ulama. Walaupun nggak ada dari anaknya, Allah akan nanti daripada cucu-cucunya. Itu pasti ada. Jadi sebetulnya gitu. Ya, kunci memuliakan para pendidik, para guru itu adalah kunci di mana Allah akan melahirkan murid-murid ya atau anak-anak kita yang bisa mewarisi ilmu gurunya. Tapi kalau orang tuanya tidak menghormati, tentu jangan pernah berharap.
Benar, Ustaz. Lebih baik buat pendidikan sendiri aja. Saya punya murid TPQ dulu ya. Jadi ada satu muridnya yang cuma dia yang bayar gitu dari puluhan murid. Dan hasilnya memang dia cepet belajarnya. Bener-bener gitu. Cepat belajarnya, cepat nangkap ilmunya. Dan ini juga bahkan kita tahu ya di negara Arab Saudi sana, di kota Nabi ya. Di sana tuh ya luar biasa ya. Betul. Guru dimuliakan, gajinya luar biasa. Enggak perlu mikir. Cuman ini juga jangan jadiin guru yang angkat ini gitu. Kamu harus gaji saya besar gitu. Betul. Ini bagi murid sama-sama harus saling menyadari. Ya. Jangan juga. Betul, karena nanti kalau kita anak singgung nanti berkait-kait kelas nanti kalau kayak gitu. Karena ternyata adab itu bukannya dari murid. Guru pun harus punya adab juga dalam mendidik. Karena kunci keberkatan adab. Baik adab guru kepada murid ataupun murid kepada guru. Itu sama. Tanpa keduanya menerapkan adab, mustahil dapat keberkatan. Semuanya harus ada. Guru dan orang tua tadi ya. Jadi harus tiga-tiganya tuh harus paham tuh ya. Harus belajar terus. Betul. Masya Allah, Sat. Nah, Sat, tadi ya, Sat, tadi kan kita bilang salah satu peran di sini ada peran orang tua. Nah, hari ini orang tua tuh cepat marah, Sat. Kalau anak ditegur kan, ini baru ditegur apalagi dipukul, Sat, ya nggak kayak dulu kan. Nah, guru ditekan, anak dibela, ya kan. Padahal dulu tadi kan orang tua justru malu kalau anaknya kurang ajar, ya kan. Malu, saya ini, wah, kamu kok nggak kayak yang lain sih, hormat sama guru, ya kan. Nah, Sat, kira-kira apa, Sat, dampak jangka panjang ketika anak selalu dibenarkan, Sat? Ada nggak? Jadi anak salah dibenarkan terus. Orang tua ini bakal dapat apa nih, Sat? Kalau anaknya berbuat seperti ini? Jadi gini, Allah itu mendidik hamba manusia ini kan ada dengan basyir wa nadhira. Iya. Ya, Rasul itu kan membawa sebuah prinsip syariat, basyiro kabar baik, nadhiro ancaman. Setiap kabar baik menjadikan motivasi untuk menjadi lebih baik, nadhiro menjadi sebuah ancaman untuk mengerem. Gitu kan ya, supaya tidak terjerumus kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai atau yang Allah larang. Begitupun dalam konteks syariat, yang namanya konsekuensi kebaikan ada balasan kebaikan, konsekuensi daripada keburukan kesalahan ya akan ada konsekuensi hukuman, baik di dunia wal akhirah. Begitupun dalam dunia pendidikan itu tidak bisa dilepaskan. Makanya jujur aja dalam pendidikan parenting saya ini kan gitu. Ada kan istilahnya itu kalau anak melanggar, anak salah jangan dibilang jangan. Jadi kan sebetulnya memang dunia parenting lebih mengedepankan perasaan, tetapi itu sudah dunia pendidikan yang sebenarnya larangan itu memang harus ditetapkan ke anak. Harus ditegaskan biar anak tahu, dia lebih tahu. Nah, terus dengan kondisi ketika anak selalu dibenarkan, maka justru psikologi itu akan menjadikan anak yang arogan. Sehingga dia menjadi anak yang merasa dirinya yang paling benar, sehingga siapapun, bahkan nanti efeknya, jangankan memandang gurunya, orang lain, orang tuanya sendiri ketika mengingatkan udah nggak bisa lagi mengarahkan. Dan sekarang akhirnya banyak terjadi orang tua yang dibunuh, ada orang tua yang dibakar, betul kan? Ada orang tua yang stres, ada orang tua yang kasus yang sering Anda dapatkan itu orang tua stres, hartanya habis lantaran apa tahu nggak? Lantaran anaknya itu selalu diiyakan, selalu diberikan apa yang dimau, selalu dibenarkan ketika ada masalah dengan teman, dengan orang guru, dengan siapa? Dengan gurunya atau di sekolah. Sehingga ketika dia sudah terbilang sukses secara materi, anak ini arogansinya luar biasa. Ketika anak ini ada masalah dalam pekerjaannya, rumah tangganya, maka akhirnya dia apa? Menyalahkan yang lain, kerjanya gitu. Sehingga ketika dia terjerumus kepada judo, kepada pinjol, akhirnya dia tidak berani dan tidak siap menyelesaikan masalahnya, lari ke orang tuanya. Akhirnya ke orang tuanya dia lari untuk menyelesaikan masalah judi online dan juga pinjolnya dengan ancaman-ancaman. Kalau orang tuanya nggak ngasih, ngancam bunuh diri, akhirnya banyak itu orang tua miliarnya habis. Banyak orang tua habis hartanya lantaran anaknya seperti itu. Nah, itu akan feedback. Karena ketika orang tua dia tidak memahami konsep pendidikan, selalu membenarkan dan tidak pernah dia adil di dalam menyampaikan mana baik mana buruk, maka efeknya nanti akan kepada orang tua itu sendiri, di mana naudzubillah dzalik sebanyak menyaksikan, di mana dia tersiksa orang tua itu ketika dia sudah tidak memiliki apa-apa, walaupun anaknya sukses tapi dia menderita dengan apa? Dengan sikap arogansi, dengan kedurhakaan anaknya. Itu udah sunatulnya seperti itu. Masya Allah. Kalau Anda baru ingat Ustaz, kan Rasulullah SAW itu mengajarkan kita ketika
apa bercermin ya, melihat Melihat. apa ya, masya Allah ini ciptaan Allah kita nih. Betul. Kita Doanya diminta juga untuk kan, berdoa ya. Allahumma kama hasanta khuluqi Hasin khuluqi, Allah di situ ya, luar biasa doanya. Ternyata Allah itu sendiri melalui lisan Rasulnya mengajarkan kita harus selalu dengan cara bersyukur melihat apa kesempurnaan kita yang Allah berikan. Kita harus minta juga tambahan untuk perbaiki akhlak. Betul. Ternyata di situ aja kalau kita sadar, artinya kita tuh harus selalu perbaiki tuh. Karena nggak mungkin ya doa tanpa usaha juga ya, kita ya nggak lengkap saja. Jadi Betul. doa itu harus disertai usaha tadi. Usahanya apa tadi? Dengan menuntut ilmu, belajar secara langsung tadi ya. Bukan berarti nggak boleh belajar online, Ustaz. Soalnya kita ada kelas online, Ustaz. Boleh. Alhamdulillah kita baru launching besok. Tapi- namanya tahfidz Quran online. Iya. Tapi jangan terlalu menyandarkan senang online. Iya. Harus tetap ada langsungnya. Iya. Belajar Fasilitas tambahan ya, tetap Betul. harus tatap muka dan Betul. guru. Karena keberkahannya itu yang jauh lebih Iya, penting. Walaupun cuma sebentar, usahain Betul. paksain diri ya, kayak teman-teman yang hadir saat ini. Masya Allah. Cuacanya mendung dari 8 Walaupun orang. nggak ada karpet ya, dingin, Masya Allah. Masya Allah, itu kan digantikan nanti. Betul. Keberkahannya itu tadi yang penting ya. Walaupun Nanti ada yang diganti karpet dari surga nanti, ya, benar. taman-taman surga. Apalagi yang belum nemu jodohnya, Masya Allah. digantikan apa? Jadi asbab jodoh di sini. asbab jodoh. Asbab temukan jodohnya. Itu juga ada adabnya tuh ya. Belajar juga tuh adab. Adab itu dalam setiap aspek kehidupan. Masya Allah. Wah saya ingat Mas, dalam Islam tuh dari hal paling kecil ya, nasi jatuh ya, Betul. sampai ke negaraan tuh diatur. Betul. Itu adab. Betul, Ustaz. Jadi nanti kan ada juga teman-teman harus paham beda antara adab ya kan dengan akhlak Iya, sebenarnya. beda ya. Memang kalau adab itu dia terbentuk sikap perilaku yang baik dari sebuah aturan. Oh iya. Makanya kan kalau untuk mencerminkan manusia beradab itu orang-orang kafir pun bisa. Benar, benar. Coba negara mana yang terkenal dengan adab etikanya? Yang kita tahu kan negara Jepang. Iya. Ya, karena memang mereka karena peraturan yang sudah diterapkan tanpa ada dengan konsekuensi ya, Iya. tanpa toleransi, akhirnya itu jadi menjadi budaya mereka tanpa ada peringatan pun udah tahu seperti itu. Iya. Jadi adab itu bisa siapapun bisa. Bisa. Sedangkan kalau akhlak itu lebih tinggi daripada adab. Tinggi. Karena akhlak itu adalah buah daripada ibadah. Masya Allah. Betul kan ya? Nah, tapi kalau orang beradab belum tentu berakhlak. Tapi kalau orang berakhlak pasti beradab. Nah itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu inama bu'ithu ima karimal akhlak. Semuanya aku jadi diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena ternyata dari dulu sampai sekarang yang menjadi PR besar umat itu adalah apa? itu Akhlak. akhlaknya, Masya Allah. Jadi sekarang kita menerapkan adab pun tidak bisa menjadi sempurna tanpa ada ibadah. Masya Allah. Tanpa ada ibadah yang dijaga, ditingkatkan, karena nanti akan naikin level daripada adab kepada akhlak. Masya Allah. Bahkan kalau nggak salah, benar ya, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan itu, sungguhnya aku dengan orang yang akan bersama di surga dengan orang paling baik akhlaknya ya. Sedekat ini juga ya katanya. Sama seperti dekat anak yatim itu ya. Betul. Masya Allah. Sampai Rasul mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, ayyul mini afdal, Rasulullah, orang mukmin yang sebetulnya yang paling utama di sisi Allah, Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Nah, Nah, sekarang, jadi kalau sekarang bicara banyak orang tua nggak beradab, coba lihat sholatnya. ya cuma Ustaz lagi-lagi bilang, itu sholat korupsi kan. Itu Iya. jilbaban korupsi. Iya kan, jadi perbaiki sholatnya. Ya. Kalau sholatnya hanya formalitas, Nah, sholatnya hanya kewajiban belaka, ini tidak akan merubah Benar. sifat syaitoniyahnya, tidak akan merubah sifat-sifat hewannya. benar. Tapi ketika sholat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, Ikhlas. sholat dijadikan sebagai sarana agar senantiasa ada rasa hadirnya pengawasan Allah, insya Allah nanti sholat tersebut akan menjadi tameng, fahsya, anil munkar. Itu Jadi jelas. perbuatan itu juga, tapi ketika sholatnya itu tidak merubah dirinya dari perbuatan yang buruk, bukan salah sholatnya. Iya. Itu kan ya? Coba ketika antum, ini kan sehat, Ya. harusnya, tapi kenapa enggak minum nggak sehat-sehat? Ya, jangan salah ini tuh. Karena selain susunya, ini fitnahnya sehat, tapi kita mungkin minumnya itu, mohon maaf, dicampur es, jadi kan kurang Ya. manfaatnya. Ya dicampur-campur es, dicampur dengan minuman sirup, soda yang lainnya kan berkurang. Iya. Tapi fitrah dari susu etawanya itu sehat. Iya. Jadi jangan nyalahkan, tapi ada mungkin kita pola hidupnya yang Ya, salah sehingga betul. nggak ngerasa perubahan. Salahkan diri sendiri ya. Sama Betul. kalau saya dengar semalam itu ada sebuah kajian ya. Ada orang minum kopi, semua orang bilang kopi itu pahit, ya kan? Hmm. Sama dia
kok kopi ini manis gitu kan. Betul. Oh, berarti salah nih kopinya, bukan salah kopinya. Mulut kamu ya. Berarti kamu ada salah. Sama kayak inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tadi sebenarnya udah jelas nggak mungkin salah Allah ya. Betul. Orang semua kok mayoritas orang yang sholat dengan ikhlas dengan sungguh-sungguh itu akhlaknya kan bagus ya kan, mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran. Betul. Artinya yuk ya buat teman-teman mungkin yang lagi simak live TikTok dan yang nyimak ini dia by recording, perbaiki terus akhlaknya Ustaz ya. Betul. Karena itu yang nanti yang ternyata tujuan utama Rasulullah SAW diutus ya Ustaz. Jangan sampai kita malah keluar dari jalur nih. Betul. Rasulullah itu Masya Allah ya, begitu sayang dengan kita ya, sampai di akhir hidupnya nyebut-nyebut kita, kemudian bangkit pun nanti nyari kita, kok kita malah jauh gitu dari beliau. Alhamdulillah. Anda mau tanya kepada Ustaz, generasi terbaik kata Rasulullah SAW siapa? Nah, korni gitu, Para generasiku, sahabat, kan? para sahabat. Ya kan? Semudah celahnya. Ya, para sahabat itu bukannya sekedar semangat mencari ilmu, semangat mencari keberkahan dari Rasulullah. Berlomba-lomba melindungi Nabi, berkorban untuk Nabi, berkorban rebutan untuk Nabi, berkorban untuk apapun mereka itu dengan harta, tenaga, pikirannya. Akhirnya apa? Generasi terbaik. Terus setelah itu kan generasi daripada tabi'in itu pun sama. Para tabi'in mereka pun mencari keberkahan kepada para sahabat itu dengan ta'zimnya luar biasa, dengan adab, dengan akhlak, dengan luar biasa etika yang mereka dapatkan di situ. Akhirnya terus gitu kan ya, akhirnya kebaikannya terus mengalir. Nah begitu pun kita saat ini kalau ingin mewarisi kebaikan-kebaikan dan mewarisi generasi terbaiknya zaman dahulu adalah apa? Kita bermula, kita belajar baik di kajian-kajian, belajar secara online, belajar guru-guru yang formal mungkin di dunia pendidikan SMP, SMA, dunia universitas sebagainya. Pokoknya kalau kita sudah ada guru maka kita hormati guru tersebut, takzimi muliakan mereka, jaga aib-aib mereka, doakan mereka. Nah di sini Anda ingin mengutip ya daripada perkataan Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Muta'alim terkait tentang masalah adab-adab murid terhadap guru itu apa saja. Kenapa Anda ingin sampaikan? Karena kita semua semuanya murid. Gitu kan ya, murid. Sekarang mungkin kita sebagai guru, tapi di luar sana kita pun jadi murid dari guru kita. Apa saja? Nah, saya sudah mengatakan bahwa di antara salah satu bentuk adabnya, beberapa bentuk ya adab murid kepada guru itu, yang pertama adalah di mana murid itu berjalan, itu kayaknya ketika di hadapan guru tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempat duduk gurunya. Itu zaman dulu ya, dan tidak menyela pembicaraan guru. Sekarang kan banyak terjadi, coba. Itu enggak? Maaf Ustaz. Oh iya, awas Masya Allah. Tadi. Masya Allah, syukran. Kalau di talk show nggak apa-apa. Masya Allah, Anda biasa kok. Sering lupa dikasih minum udah biasa. Ya, jadi itu. Jadi adab yang pertama ada saya mengatakan gitu. Jadi adab berjalan duduk aja itu menjadi sesuatu asbab keberkahan. Jadi kalau jalan bareng guru jangan di depannya. Itu kan ya. Ini kata saya kedua, kalau duduk misalnya ada majelis tempat duduk guru nih, nggak boleh sekali kita menempati tempat duduk guru itu. Atau lebih tinggi tadi Ustaz. Atau gitu kalau memang ditinggiin guru beda sedikit. Itu ya seperti itu. Terus tidak menyela pembicaraan guru. Kalau guru sedang menyampaikan jangan langsung menyela. Gitu kan ya. Kalaupun mau bertanya angkat tangan kan gitu. Nah, terus kedua adalah dalam berbicara tidak memulai pembicaraan tanpa izin. Biasanya kan ini, ya banyak murid-murid sekarang kan atau kajian pun banyak murid akhirnya bertanya, ataupun bahkan jadi MC Ustaz. Itu nih, ini ternyata anak ditegur juga guru aneh. Jadi MC pun kalau guru udah baru datang nih, materi udah datang diam dulu. Biasa nanya dulu, Ustaz mulai apa enggak? Ya, jadi tanya dulu ke guru itu, jangan langsung, yaudah kita mau aja saja udah dalam ini tanya dulu. Kadang-kadang ada guru itu kan mohon maaf perjalanannya kan mungkin dia ada masalah-masalah, dia lelah, dia capek, belum minum, belum makan, tanya dulu. Gitu kan? Ya jadi walaupun terlambat kita harus berkorban, nggak apa-apa, kita harus pintar-pintar. Nah karena sekarang banyak etika mentang-mentang panitia, dia mengadakan sebuah acara, gitu kan? Dia ternyata gurunya yang pematerinya terlambat, langsung Ustaz, Afwan Ustaz, dannya terlambat beberapa. Jadi seolah menyalahkan guru Ustaz, padahal dia nggak tahu guru itu udah berjuang ke tempat itu dengan perjuangan, ninggalin keluarga, ninggalin anak, kadang-kadang macet, ada apa. Tapi nggak pernah cerita kan? Nggak. Nah, makanya ada kepada guru jangan berbicara tanpa izin guru, tidak banyak berbicara di depan guru dan tidak bertanya saat guru terlihat lelah atau bosan. Gitu kan ya? Itu harus peka.
Ya, tapi kalau sifatnya sharing boleh banyak bicara kan. Maksudnya kalau sifatnya satu arah, ya. Nah, terus apa menghormati keluarga dan lingkungan daripada guru juga. Maksudnya guru punya anak, punya keluarga, kita harus taklim juga sama keluarganya, termasuk pada anaknya. Ini para ulama dahulu memang seperti itu. Terus sabar dengan teguran guru. Jadi kalau guru negur, guru menghukum ya harus terima. Makanya itulah kita. Itu yang hilang sekarang. Betul. Sekarang banyak orang-orang berhasil gara-gara itu. Maka siap menerima dengan teguran guru. Karena gak mungkin guru menegur kalau bukan untuk mendidik. Kalau bukan untuk menjadi lebih baik. Iya, obat yang baik kan pahit kan. Obat itu kan gak ada yang enak kan gitu. Terus apa? Satu lagi, mendoakan guru. Itu yang sering lupa. Banyak murid yang pengennya didoakan sama guru. Itu kan ya? Tapi sedikit murid yang ingat guru dengan mendoakannya. Ini pengingat banget, Ustaz. Gitu. Harus mendoakan guru. Pasti yang kita nggak tinggal tuh orang tua, Ustaz. Betul. Kan orang tua tuh ideologis, biologis. Guru tuh kan yang mengantarkan kita, membantu kita, menolong kita biar masuk ke surga Allah yang nanti situ abadi kita selama-lamanya gitu. Betul. Itu yang sering kita luput ya, teman-teman. Jadi kan istilahnya tuh loh, orang tua itu adalah guru biologis, kalau guru itu adalah orang tua idealis. Gitu kan, orang tua itu mengajarkan kita bagaimana bertahan hidup. Tetapi guru itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa bertahan hidup dunia dan juga di akhirat. Itu dari guru. Ada kan? Nah, maka dari itu penting. Nah, saya dua lagi. Ada dari murid kepada guru itu adalah menjaga nama baik guru. Ini sekarang kan banyak ya, murid-murid sekarang nggak punya adab, bahkan bukan nggak jaga lagi. Nggak jaga lagi. Pertama ke Sasoni gurunya. Ketika gak senang Sasoni, pindah pulang lain jadi kelekin. Kenapa pindah? Sasoni itu nggak enak ngajarnya. Menyimpang itu. Itu nggak boleh. Nama baik walaupun tahu aib-aib guru, diem. Jangan dibicarakan. Karena kalau sudah menjelekkan guru, udah hilang. Ilmu yang diajarkan guru itu akan hilang keberkahan. Bukan cuma ilmu yang diajarkan, bahkan ilmu juga ikut hilang. Nah, betul. Dan terakhir, tidak melangkahi guru, maksudnya adalah tidak mendahului guru dalam bertindak atau memutuskan suatu tanpa izin. Jadi, kalau sudah punya ada guru, kita itu memang guru itu tempatkan sebagaimana orang tua. Jadi makanya kata Isa Ajaruji, justru di dalam prinsip belajar itu kita harus jadikan guru orang tua sebagai orang yang harus kita jadikan tempat syuro, bermusyawarah. Dalam hal apapun. Benar. Itu kan zaman dahulu itu para ulama kalau mau misalkan keluar kota, mau mondok, mau ngaji kemana, nanya ke gurunya dulu. Ustaz, ini anak saya mau pondok di sini, dia pondok yang mana? Kalau guru A, ikuti. Dan pertimbangannya. Alhamdulillah saya udah ikuti anak pertama kedua saya namanya dari guru. Saya sami nama tuan. Betul. Ustaz, nama anak saya siapa? Khadijah. Yang kedua Ustaz, nama anak saya siapa? Asma. Ikuti aja. Termasuk sekolah. Kalau kita mau sekolah terbaik, kalau kita punya guru ya, Ustaz, tolong ini kira-kira sekolahnya dari Pingon. Kalau kata guru ABC, walaupun kita kayaknya gini-gini enggak, ikuti. Guru punya visi, punya filosofi yang kuat. Begitupun orang tua sama. Jadi kan makanya musyawarah itu oleh dunia, oleh para pelajar itu betul-betul kayak santri kita kayak gini harus banyak didahulukan sebelum kita memutuskan. Dan siapa orang yang harus dijadikan partner untuk bermusyawarah? Guru dan juga orang tua. Harus baru ambil keputusan setelah bermusyawarah dengan mereka. Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah malu bermusyawarah. Kata para ulama, bahkan Rasul itu dalam urusan rumah tangga aja sering nanya ke Ibu Aisyah. Sering nanya ke istrinya, bagaimana baiknya. Dalam peperangan yang se-level berat itu pun Rasul sering membuka kepada para sahabat bagusnya gimana strateginya. Padahal Rasul kan atqan, termasuk orang yang paling cerdas, paling takwa. Bahkan apa keputusan itu dari Allah juga ya. Tapi ini yang dari Allah gitu, dia nggak perlu minta keputusan dari lain sebenarnya. Membuka ruang. Makanya orang tua pun harus bermusyawarah. Ketika dia ada anak di sekolah itu ada apa-apa dengan anaknya, bagaimana perkembangannya, sikap sebagainya, musyawarah dengan gurunya. Gimana? Ini ada kan banyak ada sebagai guru ya luar biasa nih. Ternyata panjang banget sebenarnya. Cuman ini sebenarnya bisa dimulai dengan langkah kecil. Langkah kecilnya apa Ustaz? Kita sebagai murid saat itu langkah kecil kita biar kita satu aja nggak sampai banyak, karena kalau banyak itu pusing gitu. Segini, satu aja yang langkah pertama yang harus diterapkan baik oleh guru, baik oleh orang tua ataupun kita murid. Apa itu Ustaz? Ta'zim. Seorang murid ta'zimi gurunya, ta'zimi orang tuanya. Tadi ta'zim itu bukan biasa aja, contohnya kayak murid hormat. Benar-benar. Pokoknya hormat kepada guru, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, kalau disalahkan, kalau ditegur, kalau dihukum, samina wa ta'ala. Itu kan ya. Nah, begitupun guru harus ta'zim juga, hormat kepada murid. Dengan apa? Ya dengan ada nanti adab-adabnya. Nanti ada sesuainya versinya. Nah, ini yang paling penting sekarang orang tua.
Kalau sudah menitipkan anak, berapapun biaya yang dikeluarkannya, ta'zimi gurunya. Iya, jangan rendah. Orang tua ketika ngasih merantang-mentang ngasih bayaran mahal, itu bayarnya itu ke yayasan, bukan ke guru. Iya. Guru mah segitu-gitu aja gajinya. Tapi kenapa yang disalahkan gurunya? Iya. Jadi kalau kuncinya itu, jadi kalau misalkan tidak ada di dalam hati, diri, para kunci daripada dunia pendidikan tadi, kunci keberhasilan ilmu itu adalah tidak ada baik guru, baik murid, orang tua, ta'zim, rasa hormat udah hilang. Yang lainnya tidak akan pernah bisa dapatkan. Silakan kalau nggak percaya. Dan itu efeknya akan berimbas kepada dirinya sendiri. Guru akan dapat imbasnya, murid pun akan dapat imbasnya, orang tua pun akan imbasnya. Sehingga apa? Sehingga nanti akhirnya pengorbanan yang dikeluarkan dari harta, waktu, tenaga pikiran, setelah mulai tumbuh anaknya dewasa, orang tua sudah mulai menua, ternyata nggak dapat apa-apa. Yang ada malah apa? Efek daripada itu, anak yang durhaka, anak yang punya masalah banyak, orang tuanya stres sana sini, habis harta benda, akhirnya stroke, sakit, meninggalnya nggak diurusi sama anaknya. Jadi rugi dunia akhirat. Menarik banget bahasan kita hari ini. Nah, saat kita sampai di sesi Q&A, saat teman ini biasanya datang bawa banyak pertanyaan. Oh gitu, saya kira bawa makanan. Apalagi yang ini, San. Udah lama nggak ketemu, biasanya ngumpulin pertanyaan banyak. Masya Allah. Tapi nggak jauh-jauh pertanyaan kan, San. Oh gitu, nggak apa-apa. Ada apa tadi? Apa malam pertama? Masalah jodoh boleh lah. boleh. Gimana nih? Jadi ternyata semua itu kan ada adabnya, Sat, ya. Tadi termasuk tadi pernikahan yang ibadah terpanjang juga kan itu adabnya panjang juga berarti kan? Ya, bisa ditanyakan di situ. Betul, semuanya itu adab itu dalam setiap aspek kehidupan. Apalagi Islam itu mengatur semua konsep akhlak juga adab. Nah, cuma kadang-kadang kita aja nggak mau belajar. Yuk, serahkan mic-nya. Yuk, maju ke depan kalau nggak nih. Boleh maju ke depan yang mau bertanya. Betul. Ini yang punya Chandra Karang. Masya Allah. Namanya Chandra. Atau Erwan, yuk. Tanya dong, gue. Ya di live juga ya, jangan lupa. Siapa tuh ada yang nanya di subscribe dan ditanya ya seputar adab tadi ya. Kerusakan di Konoha ya kayaknya. Kalau negara kita aman ya. Di Konoha. Ya kan guru dikeroyok, guru dihina, guru dilaporkan, kemudian gajinya juga direndahkan ya kan. Guru-guru honorer yang belasan tahun luar biasa itu, Allah, tiba-tiba ada dari kubu lain yang baru tuh langsung diangkat, jadi gajinya bisa 10 kali lipat dari guru yang sudah lama mengabdi tadi. Yuk sini. Nggak apa-apa. Biar ini yang di sini aja, biar kelihatan. Ada kursi satu lagi, bisa bawain sini. Yuk. Nggak apa-apa. Mungkin di sini kalau ada kursi untuk bertanya. Biar dilihat yang live juga. Siapa yang nanya ini? Penasaran saya. Biar nggak dikira settingan. Iya benar. Langsung. Iya langsung boleh. Izin bertanya kan? Iya. Tadi kan Ustaz bilang kan sekalipun guru kan pada suatu ketika kan dia posisinya sebagai murid juga kan. Betul. Iya. Nah, saya ingin bertanya kan, gimana saya misalnya kita sebagai murid merespon guru yang secara ilmuwan misalnya kan ada suatu ketika dia hilang atau apa kan kesalahan itu, gimana kita cara merespon? Iya. Baik dan benar. Belum pulang kalau tanyanya belum jawab. Saya duduk dulu. Diulang lagi tanyanya. Deketin lagi kan. Yang tenang. Ya. Pertanyaannya bagaimana caranya ketika kita ingin merespon atau mengingatkan guru yang melakukan suatu kekhilafan gitu ya. Caranya itu seperti apa? Lalu yang kedua, saya tertarik mengenai ini kan. Jadi di Indonesia ini kan banyak sekolah yang Islami kan. Betul. Ya. Sebenarnya kalau yang sebenarnya itu bagaimana? Misalnya gurunya lawan jenis muridnya. Misalnya gurunya laki-laki, lalu muridnya perempuan itu yang benar ataukah tidak patut? Apa nggak boleh sama sekali? Ya, atau tidak boleh bertatap secara langsung atau bagaimana? Soalnya saya pernah baca, nonton juga di YouTube itu salah satu pondok di Jawa Timur itu dia dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, dan terhadap
murid yang perempuan itu dia ditutup oleh kaca tapi Iya, satu Betul, arah. satu arah. Ya. Itu bagaimana tuh? Masya Allah. Barakallah. Baik, ini pertanyaan luar biasa ya. Dari Mas Chandra ya. Masya Allah. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait sikap seorang murid ketika dia mendapati gurunya yang melakukan ataupun mungkin mengucapkan sesuatu yang itu tidak menyenangkan, ataupun mungkin kesalahan, kekhilafan yang secara kasat mata itu kan menjadi sebuah aib baginya. Sikapnya gimana? Di dalam kitab Muta'alim itu Anda merujuk ke situ ya, karena memang yang sering Anda kaji baca di situ. Jadi di antara bentuk ta'zimnya seorang murid kepada guru itu adalah dia harus bersabar. Gitu kan ya, dengan sikap, dengan perilaku dan juga kekurangan gurunya. Karena guru itu bukan malaikat, dia pun manusia. Gitu kan ya. Nah, sehingga konsekuensi kalau kita telah menjadikan seseorang menjadi guru, kata Syekh Azhar Muji, kita harus sabar. Konsekuensi ya. Bahkan justru gini nih kata beliau, barang siapa yang ketika seseorang itu dia mempelajari, memilih guru, menentukan guru untuk belajar, di tengah jalan sebelum selesai dia kabur meninggalkan guru tersebut, berpindah kepada guru yang lain, maka dipastikan dia tidak akan dapat keberkahan ilmu dari guru yang sebelumnya. Nggak boleh. Belum selesai. Harus selesai. Suka nggak suka, enak nggak enak misalkan, pas ketika belajar, penyampaiannya nggak enak. Ini gurunya sih cara menyampaikannya menghakimi. Guru ini kok nggak pernah ngerti perasaan kita. Guru ini sih, jadi gitu kan? Kok punya kebiasaan buruk kayak gini misalkan. Itulah ujian kita. Nah, justru ketika melihat guru ketika ada kekhilafan, sikap terbaik murid adalah mendoakan. Seandainya memang kita ada momentum mengingatkan, boleh, tapi mengingatkan dengan adab. Di waktu yang tepat. Itu pun yang bentuknya ibaratnya fatal, Yang fatal. mungkin. Kayak dalil salah ya. Betul. Itu ataupun sikap, ada mungkin guru punya kebiasaan. Makanya nanti dalam tema ta'alim itu ada adab di dalam memilih guru. Itu ada. Resiko ya. Resiko. Nah, kalau kita mau memilih guru kata Syajari ada 3 yang dicari. Yang pertama adalah a'lam. Dia betul-betul pakar di ilmu yang kita butuhkan itu. Kita misalkan belajar Quran, dia paham nggak, menguasai nggak ilmu Quran itu? Satu a'lam. Yang kedua adalah disebutnya itu adalah ini apa istilahnya itu, dia lebih tua. Saya besarnya lupa ya. Dia lebih dewasa, lebih bijaksana. Kenapa lebih tua? Agar dia dalam menyampaikan dan mengajar itu dia dewasa dan juga bijaksana. Itu kan? Jadi ada guru tua tapi nggak bijak. Ada juga gurunya muda tapi bijaksana. Ini persoalan bukan masalah usia, tapi masalah itu kan asyikh gitu. Jadi dia itu lebih tua dari khususnya kebijaksanaannya kelihatan kan? Mungkin kita sebelum belajar dapat info-info ini orangnya bijak. Nah, cari gitu, tahu itu ya. Cari tahu. Yang ketiga adalah atqan, dia lebih takwa kepada Allah. Aura itu lebih wara, kehati-hatian. Maksudnya gini, guru ini memberikan teladan, kebiasaan-kebiasaannya itu kebiasaan yang baik. Contohnya, itu kan minum aja kalau ada guru kiri. Kalau minum itu agak ada kadang jalan makan bisa jalan-jalan. Apalagi ahli sama betul kan. Terus dia bicara sering kasar, sering jorok gitu kan ya. Terus kalau ada keundangan joget-joget, ikut kayak gitu kan. Itu kan sebetulnya pantas apakah tidak? Gitu kan, nah gitu. Terus aura ini juga kan lebih cenderung orang-orang itu kan jangankan perkara yang sifatnya itu haram ya, makruh, sia-sia, orang itu akan ditinggalkan. Nah, orang guru yang seperti itulah kita harus pilih. Kalaupun nggak ada yang sempurna, minimal mendekati itu. Ya, keilmuannya, kebijaksanaannya, dan juga waraknya. Itu dia kehati-hatian dengan perkara-perkara amalan, perbuatan, sikap, kebiasaan yang tidak Allah suka, yang Allah benci. Termasuk dalam perkara yang makruh. Maka guru-guru yang aura itu guru yang jangankan yang itu makruh aja dia tinggalkan, dan juga hal yang nggak bermanfaat dia lakukan. Ketemu guru gitu jadikan pegang erat. Nah, tapi kalau kita sudah memilih guru seperti itu, sabar. Kalau gurunya perempuan nikahin. Berat juga ya kalau mau. Tapi yang kedua tadi menarik soalnya. Nah, yang kedua jangan-jangan ini kan dia
Betul. Ini Termasuk berbicara dilema masa di- dunia pendidikan. Memang kalau ketika berbicara idealisme pendidikan Islam, Idealnya. memang harusnya menerapkan tentang sistem syariat-syariat yang memang Istilah. mengatur Islam itu seperti apa. Gitu kan? Makanya kalau berbicara memang konsep pendidikan Islam itu adalah Islam bagaimana mengajarkan tentang pergaulan, tentang perkumpulan antara laki perempuan. Supaya Islam mengajarkan antara laki perempuan tidak boleh ikhtilaf, bercampur baur, tidak boleh adanya khalwah, sering berdua-duaan, kan gitu. Potensi itu harus diredam, harus dijaga dengan aturan pendidikan, dibiasakan. Nah, tetapi memang hanya baru sebagian kecil, gitu kan ya. Beberapa sekolah itu pun ada beberapa pondok juga ada, yang modern pun ada, tapi kecil. Tapi lebih cenderung saat ini memang dari konsep-konsep pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam itu belum bisa syumuliyah menyeluruh. Hanya mengambil bagian penting hanya di Qur'annya saja. Ada satu lagi kan, Islamnya sih di mana sih coba? Sekolah Islamnya di mananya? Ada pembiasaan dari sisi yang lain, tapi kalau untuk menerapkan semuanya mereka pun belum mampu. Pelan-pelan. Karena memang kondisi situasi masyarakat dan orang tua yang memang masih tabu kalau memang menerapkan aturan pendidikan harus sebagaimana semestinya. Itu berproses. Yang penting seandainya memang dunia pendidikan Islam saat ini memang mungkin masih bercampur tapi diminimalisir. Contohnya dalam proses pembelajaran dalam ruangan antara laki dan perempuan dipisah. Gitu kan ya. Nah, jadi minimal itu. Makanya kan kaidah ulama itu kalau memang tidak kita mampu meninggalkan sesuatu, kaidahnya jangan tinggalkan semuanya. Jadi itu. Jadi ada yang memang kita bisa upayakan minimalisir itu. Ya, jadi itu memang kalau bicara idealnya gimana betul dipisah. Tetapi kondisi saat ini belum banyak ya yang sanggup di dunia pendidikan karena kembali lagi dunia atau lembaga pendidikan saat ini berorientasinya lebih banyakkan sekarang ke bisnis. No, bukan mohon maaf ya. Memang realisasinya seperti itu. Bukan saya menjelaskan tapi caranya seperti itu. Sehingga orang tua ya jadi apa yang harus diikuti. Nah, itu memang mau tidak mau ada arah. Kalau udah arahnya ke bisnis itu pasti. Ya biasanya yang bisa seperti itu tadi mengikuti maunya. Nah, itu tahu lah. Orang bisnis tahu. Ya. Tapi kalau memang lembaga pendidikan yang ingin menerapkan sistem pendidikan idealis, ya harus dia akan berkomitmen dengan itu. Tak peduli sedikit muridnya, tak peduli kayak ini nggak. Yang penting dia ingin terapkan itu. Tapi memang tadi kalau orientasinya pasar, ikutin pasar. Kalau memang ingin menjaga kualitas, ya udah terserah. Mau yang belinya dikit, tetapi saya akan jaga kualitas. Ya, Masya Allah. Tapi ini ingat ya, ini cuma sama guru. Kalau sama pasangan nggak ada sekat, nggak ada batas. Kalau pasangan halal nggak ada batas. Iya, itu sih PR saya harus digarisbawahi sama dia ini saat. Jadi harus tetap ada jarak. Ya. Sama bapaknya nggak apa-apa nggak ada jarak ya. Oh iya. Bapaknya dulu kita doakan. Mungkin ada yang komentar saya siap. Oh gitu. Gas. Di mana rumahnya? Masya Allah. Ini menarik banget bahasa kita kalau ngomong soal adab nih sebenarnya nggak akan cukup waktu ya kan tadi 30 tahun kan. Ini kita belum 1 jam ya, 1 jam baru lewat sedikit, Masya Allah. Tapi tadi sudah banyak banget manfaat yang kita dapat tadi. Insya Allah nanti juga kita potong-potong Ustaz, biasa teman-teman disimak ulang bahasan-bahasan kita. Nah, terakhir Ustaz, ada nggak Ustaz pesan paling penting untuk anak muda di Indonesia? Nggak usah sampai keluar negeri dulu. Hari ini Ustaz, soal adab dan ilmu, pesan paling penting Ustaz. Soal adab dan ilmu untuk pemuda dulu Ustaz. Kalau anak-anak tadi, oke lah, pemuda ini kan yang bakal jadi pemimpin ya. Kalau anak-anak kan jadi pemuda dulu kan. Yang udah tua nih udahlah, kita lupain dulu aja lah, kayaknya terlalu ruwet Ustaz yang tua-tua ini. Betul. Pesan untuk pemuda. Baik, Masya Allah, ini untuk para pemuda. Karena saya pun pemuda juga, sama ya. Yang kita pernah menjadi seorang anak, walaupun sampai sekarang kita masih anak-anak, ya orang tua kita kan. Nah, pada prinsipnya kalau bicara masalah adab, ini sesuatu yang memang wajib dan lebih utama harus kita pelajari, pahami dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap aspek itu ada adabnya. Tapi minimal kita memulai dari perkara-perkara adab yang kecil dan dalam lingkup yang paling kecil. Contohnya, adab dari keseharian kita dalam menerapkan aktivitas.
Dari sekarang anak kalau mau tanya ke teman-teman pemuda, sudah tahukah bagaimana seorang mukmin dia ketika adab bangun tidurnya? Banyak yang nggak tahu seperti apa adabnya. Setelah itu adab mandinya ketika ke kamar mandi seperti apa? Adab ketika memakai pakaian. Adab ketika dia bercermin. Adab ketika dia melangkah keluar. Adab ketika dia makan, ketika dia, semuanya itu dalam Islam diatur. Syumuliannya luar biasa, sempurnanya. Kan gitu. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman ingin mendapatkan cahaya kehidupan, ya, supaya hati kita itu nggak mudah terlena dalam gegana, gelisah, galau, merana, ataupun dalam kondisi ketidakpastian, apakah ke depannya ini jodoh saya seperti apa, membuat jadi kita rasa nanti saya kerjanya, rezekinya gimana, kan jadi banyak gelisah. Itu lantaran memang karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu kayaknya nggak ada manfaatnya, nggak kita pahami, kita resapi, sehingga sebelum membuat kita akhirnya banyak terlena, banyak gelisah, banyak khawatir, akhirnya nggak tenang dengan apa yang kita dapatkan. Maka ilmu tadi konsepnya adalah ilmu seberapa banyak kita dapati hanya akan menjadi hiasan belaka jika tidak diberi dengan adab. Dan adab itu dikatakan oleh ulama juga akan menjadi cahaya yang akan membimbing kehidupan kita. Maka tadi ketika kita belum dapat jodoh, insya Allah tidak menjadi kita mengeluh, berputus asa, berkecil hati. Adabnya. Bahkan ketika kita memang mencari jodoh pun secara adab etikanya seperti apa itu ada. Yang penting terus jaga semangat untuk belajar. Ya, terus dekati guru-guru, alim-alim ulama, bersama terus dengan orang-orang yang soleh, karena cahaya keberkahan hidup, cahaya tuntunan hidup ada di mereka. Ya, nah maka itu pesan saya itu udah jangan pernah berhenti belajar. Terus yang kedua, jangan pernah menjelek-jelekan orang-orang yang berilmu. Dan jangan pernah ada rasa kecewa, benci, berpikir negatif kepada orang yang berilmu. Enggak. Kita ini orang yang sedang belajar, fokus belajar. Seandainya ada guru yang kita ingin dapatkan kebaikan ilmunya, ternyata ada sisi-sisi keburukannya juga, silent. Cukup kita pegang diri kita. Saya kita memang nggak suka belajar ke yang lain boleh, tapi jangan diungkap lainnya. Ya, nah maka dari itu, yuk kita sama-sama tanamkan kepada diri untuk semangat belajar dimanapun berada, dengan cara apapun, dengan jalan apapun. Dan setelah ketika kita telah menempat tempat-tempat belajar, ingat pesan jaga etika kepada gurunya dengan hormat kepada mereka, cintai mereka, sayangi mereka, muliakan mereka, dan jaga aib-aib mereka, serta doakanlah mereka. Insya Allah kalau hidup udah bersama guru, insya Allah terang benderang cahaya kehidupan depan akan semakin terbuka lebar. Insya Allah. Ya, perlu dicatat bisa. Jadi memang ya harus dicatat banget biar kita nggak lupa, sama misalkan teman lupa ya teman-teman, semoga apa yang kita pelajari hari ini tuh bisa diingat ya, walaupun kita tadi saya bilang tadi kita ini pelupa ya, yuk dicatat. Ini kan diantara adab catat ya, walaupun hari teman-teman nggak mau catatan, insya Allah mereka nyatet saat kita yakin positive thinking ya. Lagi ini saat wah ini nggak perlu nyatet langsung tercatat ya. Cuman belum tercatat di KUA aja. Semoga ya teman-teman. Amin. Belum tercatat segera dicatat oleh malaikat. Oh bukan. Oleh KUA Ustaz. Masya Allah Ustaz. Amin insyaallah. Terima kasih saja jazakallahu khair atas banyak insyaallah. ilmunya, waktu luangnya, waktu weekendnya harusnya bersama keluarga, tapi hari ini hadir buat berbagi ilmu kepada kita. Semoga waktu antum Allah berkahi Ustaz. Amin Allahumma amin insyaallah. Amin. Nah, teman-teman, kita insya Allah akan jumpa lagi di pekan depan. Ya, sebelumnya saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang mau gabung bersama kita, langsung aja DM IG kita @haji_g ya, atau nomor telepon yang tertera di atas itu, ya. Karena kita nanti akan bareng-bareng, solid bareng di dunia, kumpul bareng di surga, insya Allah. Ya. Dengan tagline kita ngaji nggak harus kaku, pelan-pelan jadi lebih baik, insya Allah. Kita jumpa lagi pekan depan dengan ustadz-ustadz yang luar biasa, guru-guru kita yang senantiasa istiqomah, insya Allah mentransfer adab dan ilmu pada kita. Semoga Allah pertemukan kita, kumpulkan kita lagi di majelis ilmu kita ini.
juga tentunya di surga Firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah menjanjikan di majelis ini. Amin. Amin insyaallah. Nah, kita tutup pertemuan kita dengan alhamdulillah dan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.